bekerja di tempat ini. Mari lambaikan tanganmu. Haleluya, Tuhan bekerja memberkati kita semua. Tidak ada satu yang terlewati. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera kami sampaikan kepada kita semua. Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun engkau berada saat ini, ketika engkau menyaksikan siaran ini, ibadah online GPDI Immanuel RR 1, saya percaya Tuhan akan melawat kita semua melalui ibadah di saat ini. Kita sama-sama mau menyenangkan Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan. Pastikan saat ini hatimu terkonek dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau tinggikan Dia pagi hari ini. Haleluya. Namun sebelumnya saya rindu menyapa Bapak Ibu, saudara semua yang ada di rumah. Apa kabarmu hari ini? Luar biasa. Sebab Yesusku dahsyat, hebat, dan luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Immanuel, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya pagi hari ini Tuhan bekerja, baik di tempat ini maupun di rumah Anda, dimanapun engkau berada. Tuhan bekerja saat ini, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari buka hatimu untuk pekerjaan Roh Kudus di saat ini. Mari mulai bangun hubunganmu dengan Tuhan. Mulai naikkan ucapan syukurmu. Mengucap syukur kalau engkau ada saat ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Mengucap syukur kalau engkau sehat saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Kami mau menyenangkan Engkau pagi ini Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Haleluya. Kami datang saat ini Tuhan, membawa segala pujian, syukur, limpah terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Menyembahmu
Tuhan, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami mau nyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Aminkan, kita punya Tuhan yang hebat, amin. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ya Tuhanku hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Benar Tuhan, kami menikmati betapa Engkau hebat, betapa Engkau dahsyat, betapa Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhanku, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus buat setiap kami Tuhan. Kalau kami sehat, kami kuat saat ini, kami mau katakan terima kasih Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi memuji, memuliakan, meninggikan Engkau. Allah kami yang dahsyat, hebat dan luar biasa. Tuhan yang sudah bangkit dari maut, mengalahkan maut, menebus setiap dosa-dosa kami, menjadikan kami berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Karena itu pagi hari ini Tuhan, saat ini bekerjalah Engkau bagi setiap umat-Mu, bagi siapa saja yang menyaksikan siaran ini Tuhan. Kami ada dalam hadirat Tuhan dan kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan ketika kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami siap lebih lagi Tuhan dan kami habiskan ibadah di saat ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap diberkati di saat ini sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Hadirat Tuhan ada di mana saja. Hadirat Tuhan ada di setiap hati yang rindu. Amin. Haleluya. Kita sama-sama percaya kuasa Tuhan, hadirat Tuhan tidak akan mampu dibatasi oleh situasi dan keadaan yang ada. Amin. Karena itu pagi hari ini hati kita biarlah limpah dengan ucapan syukur. Karena Tuhan Yesus baik. Oleh kuasa darah anak domba Allah kita ditebus dan diselamatkan. Amin. Kita mau nyanyikan kemenangan di pagi hari ini. Kita mau nyanyikan kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan bagi setiap umat Tuhan. Haleluya. Keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, katakan dilemparkan para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan kuasa. amin.
lemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, di dalam nama Tuhan Yesus, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian nyanyikan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, yes, kuasanya dihancurkan. Dihancurkan oleh darah anak. Ada kuasa dalam namanya, Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. ada kuasa di dalam darahnya, yes, Darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa di dalam darahnya. ada kuasa dalam Terima kasih buat darahmu yang tercurah. ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus. Kami menang atas segala pergumulan hidup kami. Kami menang atas kekhawatiran hidup kami. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Amin. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, Terima kasih Tuhan. haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Puji oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melindungiku. Haleluya. Kasihmu memberkati hidupku. Sungguh
Haleluya, puji Tuhan. Ajaib Engkau bagi kami Tuhan. Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang hebat, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami akan mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Kami tahu firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Firman Tuhan adalah kekuatan yang menopang hidup kami. Dan firman Tuhan adalah keselamatan kami. Bersyukur kami menyambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Bersyukur Tuhan berikan kita lagi kesempatan untuk kita boleh mendengarkan bagian dari firman Tuhan lewat ibadah ini. Mari kita melihat ada satu penampakan Yesus sesudah kebangkitan. Karena dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga menyebutkan bahwa penampakan diri Yesus itu membuktikan bahwa dia hidup. Haleluya. Dia bukan Allah orang mati, tapi dia hidup. Puji Tuhan. Waktu pertemuan pertama, penampakan pertama Yesus dengan murid-murid, ternyata ada satu murid yang belum hadir pada kesempatan yang pertama. Namanya Thomas. Ketika diberitahu oleh murid-murid yang lain bahwa kami telah melihat Tuhan, Thomas tidak percaya. Ayat ini akan kita lihat pada kesempatan ini. Kita membuka Injil Yohanes pasal yang ke-20. Injil Yohanes pasal yang ke-20, saya baca mulai ayat 24 hingga ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 20 mulai ayat 24 sampai 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudara-saudara, pertemuan yang kedua ini, Yesus khusus hanya untuk membuktikan kepada Thomas bahwa dia telah bangkit dari kematian. Dia menunjukkan apa yang menjadi tuntutan Thomas. Sehingga Thomas, dia berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Dia sekarang percaya karena dia telah melihat. Namun Thomas juga disebut sebagai rasul yang ragu-ragu, rasul yang bimbang tentang kebangkitan itu. Tetapi saudara-saudara,
Alkitab mengajarkan kita, orang bimbang tidak mendapat apa-apa. Kalau kita membaca dalam Alkitab, bagaimana orang yang bimbang tidak mendapat apa-apa, saudara boleh membacanya dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Jadi, kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kita minta dengan iman. Jangan bimbang. Karena orang bimbang seperti gelombang laut, diombang-ambingkan kian kemari. Dan Alkitab berkata, jangan mengira bahwa orang semacam itu akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, tetapi waktu Thomas mengadakan pengakuan ini, Yesus mengatakan kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Perhatikan ini, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara-saudara, 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7, Paulus berkata, hidup kami karena percaya, bukan karena melihat. Thomas ingin bukti dulu. Dan Yesus datang membuktikan kepadanya. Ada banyak orang Kristen yang ingin bukti dulu baru percaya. Ini rumus yang terbalik. Saudara-saudara, saya ingin mengatakan bahwa ini adalah rumus yang terbalik. Tetapi Yesus berkata, berbahagia mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Namun tidak melihat, tapi percaya. Makanya Paulus mengajarkan dalam suratnya yang kedua kepada orang di Korintus, hidup kami karena percaya, bukan karena melihat. Saudara-saudara, itulah yang namanya iman. Mari kita hidup dengan iman. Apa catatan Alkitab tentang iman? Ibrani pasal 11 ayat 1 dan 2 berkata, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman itu dasar, fondasi dari sesuatu yang kita harapkan. Yang kedua, iman itu adalah bukti dari sesuatu yang belum kita lihat. Saudara, sangat jelas pengajaran tentang iman dalam Alkitab. Jadi iman itu adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang belum kita lihat. Kita belum melihatnya, tapi kita percaya. Itulah iman. Saudara-saudara, berapa banyak kita yang hidup dalam iman? Iman itu sesuatu yang belum kita lihat. Tapi justru itu kita jadikan satu bukti. Kata Ibrani pasal 11 ayat 1 dan 2. Kita banyak menceritakan tentang pengalaman iman kita. Kadang-kadang Tuhan membawa kita dalam perjalanan hidup ini. Tuhan ingin melihat bukti dari iman kita. Beberapa tahun yang lalu, kami keluarga punya pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan, berbicara tentang iman. Anak sulung kami usia 12 tahun. Mana anak sulung saya? Usia 12 tahun dia mengalami gangguan ginjal. Saya sementara melayani ibadah seperti ini, tiba-tiba ada dua bapak datang dan menjemput kami suami istri dan menyampaikan bahwa anak sulung kami, kebetulan dia sekolah, dia tinggal di kampung kami. Kami dijemput untuk melihat anak kami, tapi bukan lagi di kampung,
Dia sudah dibawa ke rumah sakit. Pada malam itu kami dalam perjalanan, istri saya menangis. Sepanjang perjalanan, istri saya menangis, saya tenang. Saya berusaha menenangkan diri, saya menyanyi, saya memuji Tuhan. Tibalah kami di rumah sakit. Ternyata memang betul. Hampir saya tidak mengenal anak kami ini, karena badannya sudah bengkak, mukanya sudah bengkak. Saudara-saudara, tapi saya, sejak saya melangkah, mengadakan perjalanan menuju ke rumah sakit, saya tenang. Saya percaya kepada Tuhan. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Ketika pemeriksaan awal dokter waktu kami ada di rumah sakit, dokter ini langsung mengadakan tindakan untuk memindahkan anak kami dari kelas kamar ekonomi ke kelas 2. Saya sempat komplain, tapi penjelasan dokter itu tanggung jawab kami. Ternyata kami dipindahkan di ruang kelas 2 itu, ruangan itu kosong. Jadi hanya kami yang ada di situ. Ketika besoknya dokter datang memeriksa anak kami, dan dia mengatakan kepada kami suami istri, Bapak, Ibu jangan dulu ingat-ingat pulang. Karena pengobatan anak Bapak dan Ibu ini paling kurang 30 hari. Saudara-saudara, 30 hari bagi saya itu sangat mengganggu. Saya seorang hamba Tuhan yang melayani. Tetapi kami bersyukur menerima apa yang dikatakan oleh 3 dokter spesialis anak. Dengan bahasa yang sama, paling kurang 30 hari. Tapi Tuhan taruh kami di ruang kosong itu untuk kami punya banyak waktu berdoa kepada Tuhan dan percaya walaupun kami belum melihat. Singkat cerita, saudara-saudara, hari ke-9 selesai dokter memeriksa anak kami, ada satu dokter yang menggeleng-gelengkan kepala dan dia berkata, luar biasa kemajuan anak Bapak, besok sudah boleh pulang. Itu hari ke-9. Artinya kami tidak mencapai 30 hari, 10 hari saja Tuhan sudah menjawab doa kami. Dan saudara-saudara, waktu kami suami istri menuju ke rumah sakit, uang yang ada di saku 11.000 rupiah. Waktu kami mau mengurus administrasi mau pulang besoknya, ketika datang di loket pembayaran, saya menanyakan berapa biaya pembayaran rumah sakit. Waktu dia buka catatan di bukunya, dia bilang begini, Pak, ini sudah dibayar. Luar biasa. Dengan uang 11.000, Tuhan cukupkan segala sesuatu. Bahkan saya pulang dengan saldo. Karena banyak teman, banyak keluarga datang. Mereka juga datang membagi berkat untuk kami di rumah sakit selama 9 hari. Saya pulang dengan saldo. Inilah iman. Saudara-saudara, karena itu kita melihat Thomas yang dalam keadaan ragu-ragu, yang dalam keadaan bimbang, Yesus meneguhkan dengan ayat ini. Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Iman seperti ini. Saudara-saudara, luar biasa ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini. Saya percaya dimanapun saudara berada, bangkitkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Iman kita kepada Tuhan harus menjadi iman yang dinamis, bukan statis. Iman yang hidup, yang bersungguh-sungguh bahwa
kita percaya kepada setiap janji Tuhan. Saya ingin memberikan contoh kepada kita tentang Abraham. Abraham kemudian disebut sebagai bapa orang beriman. Kenapa? Karena dia membuktikan imannya itu. Roma pasal yang keempat. Saya ingin kita melihat bagian firman Tuhan ini dalam surat Roma pasal yang keempat. Saya membaca mulai ayat yang ke-18. Perhatikan baik-baik tentang Abraham. Ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Sesuatu yang sangat mustahil bagi Abraham. Usianya waktu itu sudah kira-kira 100 tahun. Dan rahim Sarah istrinya sudah tertutup. Untuk berharap kepada janji ini memang sama sekali tidak masuk di akal. Tapi mari kita lihat lanjutan catatan ini. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Katakan amin. Allah kita berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia telah janjikan. Karena itu, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Saudara-saudara, jangan bimbang terhadap janji Allah. Kalau Tuhan berjanji, Dia pasti menggenapkannya. Haleluya. Jangan bimbang, jangan ragu-ragu. Tetapkan hatimu di dalam Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang Dia janjikan. Tuhan berkuasa melaksanakan. Itu yang menjadi pegangan Abraham. Akhirnya Tuhan menjawab dia. Saudara-saudara, pada sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Umur sudah hampir 100 tahun, kira-kira 100 tahun. Rahim Sarah sudah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah dia tidak bimbang. Saya ingin mengatakan hari ini, jangan seperti Thomas, tapi berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Anda tidak melihat, tapi Anda percaya, berbahagia, kata firman Tuhan. Saudara-saudara, kenapa? Hanya iman yang dapat mengalahkan dunia. Coba kita lihat pembacaan dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Berapa banyak orang yang takut dengan kondisi dunia ini? Berapa banyak orang yang ditundukkan dengan keadaan dunia ini? Berapa banyak orang yang khawatir, semakin tidak tenang hidup di dunia ini? Hanya iman yang dapat mengalahkan dunia.
Karena itu, saudara, di dunia yang sangat menakutkan ini, percayalah kepada Tuhan. Dengan iman kita mengalahkan ketakutan. Dengan iman kita mengalahkan kebimbangan. Dengan iman kita mengalahkan penyakit. Dengan iman kita mengalahkan kesulitan ekonomi. Mungkin, bukan mungkin, usaha saudara terganggu. Income saudara terganggu. Ekonomi saudara terganggu. Tidak usah takut. Percayalah kepada Tuhan. Di masa-masa ini, ketika kita tidak juga bisa melayani dalam ibadah umum di gereja, itu juga berpengaruh bagi kami hamba-hamba Tuhan. Tapi saudara-saudara, berapa hari yang lalu, kami sedang doa malam. Sebelum kami menyampaikan pokok-pokok doa, kami mulai dengan doa pembukaan. Saya buka dengan doa, sesudah itu kami baca firman Tuhan. Istri saya membaca firman Tuhan menggunakan handphone. Saudara-saudara, selesai baca firman Tuhan, sebelum kami masuk dalam penyembahan, ada satu WA masuk di handphone istri saya. Dia menunjukkan kepada saya, ternyata ada satu keluarga meminta kami untuk mengirimkan nomor rekening bank. Karena dia akan membagi berkat. Cepat-cepat karena saya menghafal 10 digit angka nomor rekening saya langsung sebutkan kepada istri saya, cepat-cepat dia mencatatnya dan mengirimnya. Selesai mengirimnya, masuk WA kedua. Ada satu keluarga dengan permintaan yang sama. Meminta nomor rekening kami. Saya bilang kepada istri saya, tutup dulu. Nanti kita jawab sesudah doa. Saudara-saudara, luar biasa. Sesudah doa, istri saya menjawab. Malam itu juga, kami diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Jangan khawatir. Jangan takut. Percayalah kepada Tuhan. Apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, kita punya Tuhan yang berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Haleluya. Karena itu, saudara-saudara, jangan gunakan hanya penglihatan, saudara. Tapi percayalah, iman walaupun tidak melihat, tapi dia ingin menunjukkan bukti. Haleluya. Tuhan menolong kita hari ini. Saya ingin bacakan ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 4, ayat yang ke-18. Dengarkan firman Tuhan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ketika terjadi sedikit masalah antara Abraham dan ponakannya Lut, mereka harus berpisah. Abraham dengan bahasa iman, kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Lihat endingnya. Lut melihat padang Yordan yang begitu subur, telah terbayang bahwa ternaknya akan berkembang. Tapi di balik dari keindahan apa yang dia lihat, ternyata di situ ada Sodom, Gomora, Atma, Zeboim, kota-kota yang jahat. Lut menderita, tapi Abraham yang berjalan dengan iman semakin diberkati, semakin diberkati,
Bahkan akhirnya dia datang menolong ponakannya Lot. Saudara-saudara, bagaimana iman kita hari-hari ini menghadapi kondisi dunia ini? Percayalah kepada Tuhan. Saya tahu kita semua terganggu hari-hari ini dengan keadaan. Tetapi kita hanya bisa tenang dengan Tuhan. Percayalah sambil berharap kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita punya Allah yang hebat. Yang tahu keadaanmu. Yang mengerti hidupmu. Mungkin engkau sakit. Saudara boleh angkat tangan. Kesembuhan di tangan Tuhan. Mungkin engkau sedang mengalami kekurangan. Mungkin engkau sedang dalam ketakutan. Mari bangun imanmu. Haleluya. Haleluya. Percayalah kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, ajaib bagi kami. Hidup kami karena percaya. Amin. Bukan karena melihat. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saat Tuhan melihat jalanku, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. Oh, terima kasih Tuhan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku katakan dengan sungguh, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman-Mu memberkati kami. Tuhan, kondisi dan situasi dunia tidak membuat banyak orang tenang. Dalam ketakutan, dalam tekanan, dalam kebimbangan, dalam kekhawatiran, dalam keraguan-raguan. Tetapi firman-Mu hari ini, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Kami belum melihat apa-apa hari ini, tapi kami percaya kepada Tuhan. Kami percaya kepada Yesus yang bangkit. Bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Berkati setiap tangan yang terangkat, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang susah dihiburkan, yang kekurangan dicukupkan, yang sakit disembuhkan, yang menghadapi berbagai masalah ada jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan jawaban atas setiap pergumulan kami. Hari ini dan seterusnya kami tenang bersama dengan Tuhan, karena janji-Mu Engkau menyertai kami bahkan sampai kesudahan alam ini. Terpujilah nama Yesus. Kami bersyukur buat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yang diberkati dengan firman Tuhan saat ini, sama-sama katakan haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Saat ini kita akan memberikan korban persembahan. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Amin. Kau megah bagiku, Oh Yesus. segenap jiwa dan pengharapan ku serahkan ku rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Pemerintah selamanya, Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Amin. Kau megah bagiku, Haleluya. segenap jiwa dan pengharapan ku serahkan ku rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Pemerintah selamanya, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Pemerintah selamanya, Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Puji Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Pemerintah selamanya, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber
Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Sebelum diakhiri acara ibadah ini, kami tetap menyampaikan himbauan kepada seluruh jemaat. Tetap di rumah, tenang, banyak berdoa, dan jangan lupa himbauan pemerintah untuk pakai masker, cuci tangan, dan hindari keluar rumah, apalagi hal-hal yang tidak penting. Hormati kebijakan pemerintah kita untuk kepentingan kita bersama. Tuhan menolong kita. Kita akan akhiri ibadah ini dengan doa. Kami berdoa buat seluruh hamba-hambamu, seluruh umat-umatmu dimanapun berada. Pertolongan Tuhan bagi kami semua. Dengan pertolongan Tuhan yang ajaib. Tambahkan terus iman kami. Sehingga perjalanan kami bukan karena melihat, tapi karena percaya. Dimanapun jemaat Immanuel berada, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Rumah-rumah tangga kami semua dalam kebahagiaan, sukacita dan damai sejahtera. Sehat-sehatkan kami semua. Hindarkan kami dari segala hal yang tidak diinginkan. Dan berkati segala usaha. Cukupkan segenap kebutuhan keperluan. Terutama kebutuhan-kebutuhan rohani kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami juga mau berdoa buat bangsa, negara kami. Negara Kesatuan Republik Indonesia diberkati oleh Tuhan. Masyarakat yang ada dari Sabang hingga Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, semua dalam berkat Tuhan. Terutama kami berdoa buat pemerintah kami dengan berbagai kebijakan hari-hari ini, khususnya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan, kami berdoa hikmat-Mu bagi pemerintah kami. Masyarakat juga diberikan kesadaran untuk ada kerjasama yang baik dengan pemerintah. Berkati Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Berkati lembaga-lembaga tinggi negara, termasuk para menteri dan juga DPR, MPR,
DPD, TNI, Polri, bahkan pemerintah di tingkat provinsi, para gubernur, juga wali kota, bupati, sampai camat, lurah, kepala desa di seluruh Indonesia ini. Mereka diberkati oleh Tuhan, menjalankan tugas dengan baik demi kemajuan bangsa ini. Pulihkan segala situasi yang terjadi. Biar Tuhan kami memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami. Kami akhiri ibadah ini bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa kita di sorga, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kembali, kita tetap taat dan setia kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Di dalam surga amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Immanuel. Sebagai pengumuman khusus untuk jemaat Immanuel, bahwa setiap hari Kamis malam jam 7 kita juga melaksanakan ibadah online. Dan juga jangan lupa hari Jumat doa puasa kita masih di tempat masing-masing. Dan hari Minggu setiap jam 8 pagi ada ibadah online. Demikian, Tuhan memberkati.